para politisi-politisi yang menjabat dan lain sebagainya itu sangat minim yang kemudian saya bisa katakan itu bersumber dari para kaum intelektual aktivis pada zamannya dan lain sebagainya. Bangsa ideal seperti apa sih yang kemudian kita sama-sama bisa harapkan? Itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari konsep Trisakti Bung Karno. Banyak mungkin para mahasiswa, para kaum muda yang kemudian mulai tergerus lah idealisme dan lain sebagainya untuk kemudian bisa, yang saya takutkan untuk terjadi ke depannya adalah namanya pengkhianatan kaum intelektual, Bang. Dan mereka akan memperalat kaum-kaum intelektual nantinya dengan bau-bau dan juga hasrat-hasrat dari industri ini semata, Bang. Jika memang seperti itu kondisinya dan akan seperti itu ke depannya, saya rasa kemudian peradaban bangsa yang ideal itu tidak akan dapat benar-benar tercapai, Bang. Halo sahabat OMB, obrolan buat Bunda. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Hari ini kita kedatangan Ketua Kabinet KM ITB, Muhammad Yogi Saputra. Halo Yogi, apa kabar? Halo, Bang, alhamdulillah baik. Yogi ini jurusan apa nih, Yogi? Saya dari Teknik Pertambangan angkatan 2019, Bang. 2019 ya. Sebelumnya apa? Sebelum jadi ketua KM apa? Ya ada beberapa pengalaman sebelumnya. Salah satunya tuh mungkin saya pernah jadi ketua pelaksana untuk di Parade Wisuda Oktober ITB 2021. Terus di himpunan sempat jadi ketua Wisuda April juga di OSKM. Dan tahun lalu nyalon ketua himpunan tapi belum terpilih, Bang, waktu di tahun lalu. Itu biasa, itu dinamika ya. Dinamika, Bang. Ya, kita harus menikmati setiap itu karena disitulah leadership muncul ya. Benar, leadership. Bang. Jadi di Indonesia leadership tuh ada banyak sumber leadership, banyak leader di Indonesia. Salah satunya dari tentara, dari kemahasiswaan yang Yogi sekarang jalani. Nah, sekarang juga geser yang dulunya tidak ada dari pengusaha. Dari ya. pengusaha. Dari benar, pengusaha ya. Jadi tiga itu yang ini. Nah, di situ ada problem ya power, uang, kemudian masalah karisma. Kita ngambil yang karismanya aja. Baik, Bang. Nah, padang-padang itu juga bergeser ke tahun-tahun sekarang ya karena perkembangan industri budaya yang cepat ya, Netflix apa segala macam, media-media sosial segala macam. Mahasiswa kalau capek belajar sama dosen, capek tugasnya ke situ. Nah, dulu ya kita tidak bisa banding-bandingkan ya. Kita dulu capek ya diskusi gitu ya. Beda zaman, Bang. Beda zaman ya. Nah, kita coba menggali nih Muhammad Yogi Saputra. Apa nih kegelisahan Yogi sekarang tentang Indonesia? Kalau dari pandangan saya sendiri ya, Bang, yang kemudian mendorong saya untuk kemudian saya mau mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa buat di ITB dan lain sebagainya. Concern saya sih sebenarnya lebih ke di negara Indonesia ini untuk sekarang. Saya ngelihat tuh mungkin para politisi-politisi yang menjabat dan lain sebagainya itu sangat minim yang kemudian saya bisa katakan itu bersumber dari para kaum intelektual aktivis pada zamannya dan lain sebagainya. Sehingga saya punya dorongan untuk kemudian di kampus ITB ini yang notabene isinya adalah para putra-putri terbaik bangsa untuk kemudian nantinya mereka tidak sekedar menjadi lulusan-lulusan yang memang memiliki otak secara cerdas dan lain sebagainya, tapi juga mereka memiliki punya idealisme untuk dapat memegang tongkat kepemimpinan bangsa di masa yang mendatang. Jadi Indonesia tuh butuh orang-orang yang karismatik, punya pikiran dan juga orangnya bersih. Ya. Bersih itu maksudnya dia punya tujuan-tujuan yang lebih moralistik dan juga orangnya etis dan tentunya orangnya kalau dalam agama kita zuhud gitu ya, artinya dia tidak peduli dengan materi gitu, tapi dia memperjuangkan ide dan idenya itu masuk di relung-relung, di nadi-nadi bangsanya dan dia punya imajinasi bangsanya seperti apa nantinya. Nah itu yang harus menjadi sebuah perhatian-perhatian anak-anak muda untuk bahwa anak muda harus punya itu untuk apa? Untuk perubahan terhadap bangsa. Ini gimana pandangan Yogi terhadap
ide-ide Indonesia dan apa imajinasi Yogi Indonesia ke depan? Ya, mengenai imajinasi Indonesia ke depan ya Bang. Ya. Sebenarnya saya tuh sempat membaca dan cukup mendalami waktu itu konsep Trisakti yang dibawakan Soekarno. Oke. Itu kalau nggak salah ada 3 hal, salah satu mungkin mengenai keberdikarian bangsa, terus juga kebudayaan dan lain sebagainya. Dan dari sana saya melihat sebenarnya ketika mengimajinasikan Indonesia menjadi suatu bangsa yang besar, bangsa yang hebat buat kedepannya, terutama kita memiliki visi Indonesia 2045 ke depannya. Dan saya rasa sebenarnya ketika membayangkan bangsa ideal seperti apa sih yang kemudian kita sama-sama bisa harapkan, itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari konsep Trisakti Bung Karno yang sempat dia paparkan kalau nggak salah di kisaran tahun 1964. Meskipun memang itu sudah berumur sekian puluh tahun, tapi saya rasa untuk relevansi dan juga koherensi untuk di zaman saat ini, saya rasa itu yang kemudian bisa sama-sama diperjuangkan oleh oleh mahasiswa dan juga kaum muda saat ini. Kurang lebih seperti itu, Bang. Ya, setiap patahan-patahan sejarah di Indonesia, waktu di Sumpah Pemuda ya, itu anak muda yang mengambil alih. Zaman kemerdekaan, proklamasi, juga anak muda yang mengambil alih, tahun 65. Dan patahan-patahan sejarah di Republik ini, 98, itu anak muda yang mengambil alih. Dan terakhir nih, patahan yang belum berhasil, semoga berhasil, ketika revisi Undang-Undang KPK. Ya, di tahun 2019. Anak muda juga mencoba untuk itu, ya ini sebuah perjalanan. Artinya peran anak muda di Indonesia itu penting. Jadi bangsa ini maju atau bangsa ini berubah atau bangsa ini berkemajuan tergantung anak mudanya. Bagaimana pendapat Yogi? Ya, saya pikir yang memang kemudian harus kita sama-sama pahami ya, sekedar tugas anak muda itu sebenarnya lebih dari hanya sekedar mungkin belajar, menginvestasikan untuk masa depan dan lain sebagainya. Tapi nyatanya di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang banyak dinamika dan lain sebagainya, masalah politik, masalah ekonomi dan lain sebagainya, saya pikir sebenarnya banyak hal-hal yang dapat sebenarnya dilakukan oleh anak muda saat ini, terutama dari para golongan kaum intelektual, mahasiswa dan lain sebagainya, sebenarnya sangat-sangat banyak yang dapat dilakukan. Karena dengan banyaknya dinamika politik, di banyaknya dinamika kehidupan masyarakat yang kemudian terjadi dan lain sebagainya, sebenarnya mahasiswa dan juga kaum muda itu banyak peran untuk kemudian mendisrupsi masuk ke dalam sana, entah mungkin dengan menyuarakan suara-suara dari para mahasiswa, dari para masyarakat dan lain sebagainya. Dan saya rasa potensinya itu akan sangat-sangat besar di tahun ini juga. Mengingat juga di tahun depan akan dilaksanakan pemilu di tahun 2024 dan para mahasiswa di tahun 2023 ini saya rasa dihadapkan oleh suatu potensi besar untuk kemudian kita bisa ikut mempengaruhi masa depan bangsa dalam 10 tahun, 20, 30 tahun ke depan. Dan saya rasa kita harus sama-sama memahami peran esensial yang memang dimiliki oleh anak muda di tahun 2023 ini. Segitu. Hati nurani bangsa ini adalah mahasiswa dan anak-anak muda gitu ya. Dan Benar, Bang. ini menjadi ukuran arah bangsa. Jadi bangsa tidak dikuasai oleh orang-orang tua ya, tapi bangsa adalah ditentukan oleh anak-anak muda yang punya gairah, punya semangat ya, punya pikiran-pikiran untuk ke depan gitu ya. Nah, menjelang reformasi ya bulan Mei ini, Tanggal 12 Mei. 12 Mei ini apa nih yang bisa kita ambil, perjuangan apa yang belum selesai, Yogi? Saya rasa tuntutan reformasi itu kan sebenarnya ada 3 ya Bang, yang kemudian dapat benar-benar kita highlight untuk kemudian kita merefleksikan kembali 25 tahun perjalanan reformasi ini. Saya rasa poin kritis yang dapat kita sama-sama bahas secara bersama, evaluasi secara bersama itu adalah mengenai KKN gitu, korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Dan saya rasa di situ banyak peran dan juga permasalahan-permasalahan bangsa sekarang yang sangat kental terkait KKN tersebut yang memang kita dapat bahas, kita kaji secara bersama, masalah-masalah mengenai korupsi, mengenai nepotisme dan lain sebagainya. Saya pikir itu menjadi suatu masalah yang sangat akut dan turun-menurun dari generasi ke generasi ini terjadi di bangsa kita. Korupsi kita bisa lihat mungkin di indeks korupsi bangsa kita itu dapat dikatakan cukup buruk dari tahun ke tahunnya. Masalah-masalah korupsi yang terjadi, nepotisme di berbagai mungkin institusi-institusi pemerintahan. Menurut saya itu suatu permasalahan yang kemudian kita harus sama-sama sadari dan harus sama-sama cari apa akar masalahnya. Sehingga
tuntutan reformasi itu bisa kita benahi secara lebih baik lagi, dan harapannya di masa mendatang para generasi-generasi berikutnya bisa sama-sama mengatasi permasalahan bangsa ini yang lebih baik ke depannya. Oke, dan kalau kita lihat lagi sebenarnya korupsi jalan di tempat ya. Benar, Bang. Korupsi di jalan tempat. Nah, korupsi ini kan punya biaya sosial, artinya itu uang rakyat yang tidak sampai ke rakyat, tapi dia diambil alih orang yang tidak punya rasa keadilan atau orang-orang yang rakus dari itu. Nah, bagaimana melihat situasi ini, dan ini menjadi PR ya untuk 2000 berapa dekade nih? 3 dekade berapa? 25 tahun. 25 tahun reformasi, dan apa yang akan menjadi sebuah agenda bersama mahasiswa? Untuk agenda secara bersamanya ini mungkin saya belum dapat mengatakannya di sini secara langsung ya Bang. Tapi kalau dari saya pribadi dan rencananya akan menjadi suatu bahasan bersama dengan teman-teman di kampus ITB sendiri. Kita inginkan nanti adalah pencerdasan sebenarnya apa sih yang telah dicapai bangsa ini selama 25 tahun reformasi. Apa sih makna dari reformasi yang kemudian harus benar-benar dipahamin oleh kaum muda saat ini gitu. Karena bagi saya mungkin kebanyakan dari kaum muda saat ini pada mahasiswa saat ini hanya memaknai masalah reformasi itu sebagai ya udah sebagai textbook sejarah aja gitu. Tapi kan sebenarnya itu maknanya lebih dari itu gitu. Terdapat perubahan sistem negara yang kemudian terjadi, terdapat gejolak-gejolak yang kemudian mewarnai dinamika kondisi bangsa hingga saat ini, dan saya rasa perlu adanya pemaknaan lebih mendalam sehingga kita kemudian bisa sama-sama tahu sebenarnya bagaimana sih kondisi bangsa kita saat ini, kondisi apa-apa saja yang nyatanya sudah baik, yang nyatanya belum baik dan lain sebagainya, untuk kemudian kita sama-sama cari solusi untuk ke depannya. Saya rasa hal tersebut sangat-sangat signifikan, sangat-sangat penting untuk kemudian kita maknai dan kita gali lebih dalam lagi untuk perubahan bangsa yang lebih baik ke depannya, Bang. Nah, leadership anak muda sebenarnya Yogi ya. Leadership anak muda itu kan muncul dari peristiwa-peristiwa yang direspon sama dia kan. Benar Bang. Nah, merespon sukses atau tidak sukses itu lain cerita. Tapi merespon itu adalah sebagai bentuk kita mengasah hati nurani kita, mengasah pikiran-pikiran kita. Apa sebenarnya terjadi di bangsa ini. Walaupun itu adalah creative minority. Makanya Bung Karno dia butuh berapa pemuda gitu untuk merubah bangsa. Hanya sedikit kan. Tapi itu bisa menjadi perubahan yang besar. Selalu creative minority inilah yang menjadi alat-alat gerakan-gerakan mahasiswa yang tidak semua kan mahasiswa terlibat itu. Benar, tapi Bang. butuh orang yang ada di situ untuk menopang gerakan itu. Nah, tentunya ITB yang punya sejarah panjang di situ ya, sejak zamannya Bung Karno yang muncul juga study club itu, dan juga Indonesia menggugat, Bung Karno juga pernah melakukan peristiwa macam-macam di ITB ya. Nah, itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu diukur, anak-anak muda diukur atas kepedulian dia terhadap bangsa. Gimana? Ya, saya pikir sudah sangat jelas ya Bang. Kalau kita lihat kondisinya sekarang, memang banyak mungkin para mahasiswa-mahasiswa, para kaum muda yang kemudian mulai tergerus lah idealisme dan lain sebagainya untuk kemudian bisa memaknai makna dari perguruan tinggi ini tuh mendidik bukan cuma secara konteks akademik aja, tapi juga perguruan tinggi ini dibentuk untuk kemudian bisa membiasakan kita untuk dapat berkehidupan, berbangsa dan juga bernegara. Dan hal tersebut sebenarnya dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini, terutama mungkin mengenai Merdeka Belajar, ISMA dan lain sebagainya, yang kemudian memang mungkin pemerintah memiliki arah baik untuk mengantarkan bangsa kita menuju arah industrialisasi yang membangun ekonomi ke depannya. Namun satu hal yang saya tekankan di sini adalah kita juga tidak boleh dan tidak bisa melupakan konteks-konteks masalah pendidikan kebangsaan, pendidikan nasionalisme, pendidikan yang kemudian dapat membangun idealisme masa muda saat ini untuk kemudian kita bisa memendulikan kondisi bangsa, memajukan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Dan saya pikir hal ini mulai tergerus dan mulai disalahpahami maknanya oleh para mahasiswa saat ini. Mahasiswa saat ini banyak yang mungkin memaknai pergerakan-pergerakan mahasiswa sebatas hanya kegiatan politik yang tidak penting dan lain sebagainya. Saya rasa maknanya lebih dalam dari itu, dan saya rasa para minoritas pemimpin-pemimpin ini kemudian memiliki tanggung jawab moral untuk dapat menyadarkan banyak mahasiswa-mahasiswa dan kaum muda lainnya kalau kita memiliki peran signifikan. Kita adalah para pilar pembangunan bangsa nantinya yang kita memiliki peran signifikan di masa ini dan juga masa mendatang. Mungkin seperti itu Bang.
Ya, kalau kita lihat memang ada orang memandang gerakan mahasiswa itu dari segi politik praktis, tapi dia lupa bahwa mahasiswa dibina di kampus itu membina kesadaran, membina sensitivitas terhadap persoalan-persoalan, juga menjadi ajang latihan dan juga ajang ekspresi bahwa suatu saat dia akan menjadi pemimpin nasional. Dan tentunya dari awal dia telah melakukan kepedulian-kepedulian tertentu terhadap bangsanya. Tanpa adanya sistem yang baik untuk mahasiswa di kampus, untuk memunculkan kepemimpinan di kampus, suatu saat kita akan mengalami krisis kepemimpinan yang karismatik, punya martabat, punya bersih, punya pikiran-pikiran cerdas pada saat. Seandainya semua mahasiswa berpikir tentang industri dan dia bekerja di industri, tentunya kita akan kekurangan leader-leader yang cakupannya multidisiplin, karena dia memimpin sebuah bangsa, dia harus tahu geopolitik, dia harus tahu ekonomi, dia harus tahu tentang ilmu sains dan teknologi tentunya, dan dia tentang hukum apa segala macam yang ilmunya yang begitu banyak, dan itu hanya bisa didapatkan secara mosaik ketika kita jadi mahasiswa. Setuju bang. Nah, itu yang harus yang dijadikan sebagai alat bagi mahasiswa, selain dia punya sensitivitas, punya target-target tertentu terhadap gerakannya, dia juga dalam proses in progress untuk menjadi pemimpin nasional. Gimana pendapat Yogi? Saya sangat setuju dengan apa yang tadi Abang sampaikan, namun mungkin saya sedikit memperjelas di sini Bang, bahwa kekhawatiran terbesar saya di masa yang akan mendatang terkait bangsa Indonesia ini, melihat bagaimana idealisme terhadap kebangsaan, terhadap bermasyarakat dan lain sebagainya itu kesadarannya sangat minim di mahasiswa dan juga kaum muda saat ini, generasi muda saat ini. Dan yang saya takutkan ke depannya adalah melihat arah bangsa yang sebatas memang kebijakan-kebijakan pendidikan itu mengarah ke arah industrialisasi, terjadi kapitalisasi pendidikan dan lain sebagainya. Yang saya takutkan untuk terjadi ke depannya adalah namanya pengkhianatan kaum intelektual Bang. Di mana pada nantinya karena kaum intelektual dan terpelajarnya ini sebatas memang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri, mereka tidak memiliki idealisme dan lain sebagainya, sehingga siapa yang kemudian akan memimpin bangsa-bangsa ini, bangsa Indonesia untuk ke depannya. Yang saya takutkan adalah bangsa ini ke depannya dipegang oleh orang-orang bukan dari kaum intelektual yang kemudian hanya mementingkan satu dua golongan, satu dua kepentingan dan lain sebagainya, dan mereka akan memperalat kaum-kaum intelektual nantinya dengan bau-bau dan juga hasrat-hasrat dari industri ini semata Bang. Dan saya pikir ketika hal tersebut terjadi, kaum intelektual hanya dijadikan sapi perah seperti apa yang saat ini terjadi. Yang saya khawatirkan adalah bangsa ini akan hancur Bang ke depannya. Dan saya sendiri tidak ingin hal itu terjadi, maka dari itu saya di sini melalui kampus ITB bersama teman-teman yang peduli akan gerakan-gerakan dan juga kondisi mahasiswa, kondisi bangsa kita saat ini. Saya ingin menyebarkan semangat itu Bang, untuk kemudian kita harus tersadarkan, kita harus mencerdaskan diri kita, bukan hanya sebatas kaum intelektual yang memang terpelajar, tapi juga mengerti akan kondisi kesejahteraan, kondisi yang berlangsung di negara kita, dengan harapan ke depannya kita bisa menjadi para pemimpin, pilar pembangunan bangsa yang memiliki karakter untuk memajukan peradaban bangsa. Ya. Mahasiswa di kampus itu dibesarkan dan didanai oleh masyarakat. Setuju Bang, benar. Dari pajak apa segala macam, dan itu sebagian besar dana itu bukan dari SPP tapi dari masyarakat Indonesia. Nah, keberpihakan kepada masyarakat kecil, masyarakat miskin, masyarakat marginal, orang-orang desa yang tidak punya akses terhadap pembangunan, atau orang-orang yang belum dapat sentuhan dari pembangunan itu sendiri dari pemerintah, inilah menjadi concern perhatian dari mahasiswa. Ketimpangan ekonomi, ketimpangan dari pendidikan, ya, pendidikan dari desa timpang dibandingkan dengan kota, ketimpangan masyarakat adat dengan masyarakat modern, ketimpangan yang terjadi secara struktural, ya, kemiskinan struktural dan macam-macam, itu menjadi perhatian mahasiswa sewaktu dia ada di kampus. Nah, itulah yang akan mengasah hati nurani kita semakin tajam, dan ketika suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin nasional, hati nurani itu terbentuk dengan baik. Nah, bagaimana Yogi
dalam posisi itu? Ya, saya pikir memang konteks yang dapat kita lakukan kepada masyarakat saat ini adalah saya rasa mahasiswa perlu mendekatkan diri mereka lebih jauh lagi kepada para masyarakat. Mungkin kita tidak perlu berbicara mengenai konteks masyarakat desa yang memang jauh puluhan kilo, ratusan kilo dan lain sebagainya dari jarak tempat kita tinggal ataupun tempat kita belajar di kampus. Saya rasa untuk kontekstualisasinya sendiri sebenarnya masih banyak masyarakat di sekitar kampus yang nyatanya memang mereka masih kesulitan untuk bisa hidup dengan layak, untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan yang memang adil dari pemerintah dan lain sebagainya. Misalkan kalau di ITB itu kan ada namanya tuh di daerah Baksil ya Bang, itu kan sebenarnya masih ada masyarakat yang mungkin secara ekonomi masih sulit dan lain sebagainya. Sebenarnya saya tidak ingin untuk kita kemudian jauh-jauh memikirkan yang ada desa berapa puluh kilometer dari kampus ITB dan lain sebagainya. Tapi saya rasa dengan kita pun bisa memberdayakan masyarakat terutama yang ada di Baksil sana ataupun mungkin para pedagang yang ada di Jalan Ganesa yang saya rasa juga perlu bantuan dari teman-teman mahasiswa. Kita bisa mengembangkan ke arah ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu usaha yang benar-benar baik dan nyata untuk kemudian kita turun langsung mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena kita nggak boleh lupa Bang, pada dasarnya kita mahasiswa, kita bisa sekolah, kita bisa kuliah dengan uang dari rakyat. Kita merupakan elemen yang sama dengan masyarakat. Namun kenapa seakan-akan kita membeda-bedakan, oh kita mahasiswa, kita elitis dan lain sebagainya. Ini masyarakat, ya udah nanti aja kita lulus juga kerja ke industri bukan ke masyarakat dan lain sebagainya. Jika memang seperti itu kondisinya dan akan seperti itu ke depannya, saya rasa kemudian peradaban bangsa yang ideal itu tidak akan dapat benar-benar tercapai Bang. Seperti itu. Sahabat EMB, sahabat obrol meja bundar, Muhammad Yogi Saputra, Ketua Kabinet KMITB, memberikan argumen-argumen yang baik terhadap bangsa ini. Sahabat OMB, inilah Muhammad Yogi Saputra. Terima kasih.